Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada tayangan berikut ini kita akan menjelaskan tentang modus penipuan lewat telepon. Mendapatkan uang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bahkan jika harus melakukan penipuan sekalipun. Para oknum pelaku penipuan terus mengembangkan metode baru untuk melancarkan tindak kriminal, tindak kejahatan mereka. Salah satu yang populer adalah penipuan lewat telepon. Meski modus ini tidak dibilang baru, nyatanya pelaku terus menemukan motif baru untuk menjebak korban. Apa saja modus penipuan lewat sambungan telepon dan SMS? Yuk, kita simak video selanjutnya. Inilah beberapa modus penipuan lewat sambungan telepon dan SMS yang patut diwaspadai. Yang pertama, memenangkan hadiah dari operator. Siapa yang tidak percaya kalau mendapat SMS dari M-Kios bahwa memberitahukan Anda memenangkan sejumlah hadiah, sejumlah uang? Setelah dicek ternyata operator kartu yang Anda pakai tidak pernah mengadakan undian berhadiah apapun. Modus penipuan dilakukan oleh sekelompok orang hanya dengan bermodalkan modem, handphone, dan SIM card. Melalui ketiga alat tersebut, pelaku dapat mengirimkan SMS ke 2000 nomor secara acak. Yang isinya sama, si pemilik nomor berhasil memenangkan hadiah ratusan juta rupiah yang diadakan oleh operator tertentu. Setelah korban dihubungi, korban akan diminta untuk mengirimkan OTP, one time password, yang dikirim langsung oleh operator. Pada kasus yang terjadi di suatu daerah, korban adalah pengguna misal operator Telkomsel. OTP ini nantinya digunakan pelaku untuk login ke aplikasi My Telkomsel dengan menggunakan nomor korban tentunya. Setelah berhasil, pelaku dapat leluasa menggunakan semua fitur yang ada di aplikasi tersebut. Berbagai macam transaksi di dalamnya seperti membeli pulsa, paket internet, memberi hadiah, voucher, kemudian yang lainnya. Dilaporkan menurut informasi puluhan ribu laporan yang dialami oleh pelanggan. Oleh sebab itu, para pelanggan seluler untuk selalu menjaga PIN dan password dan tidak memberitahukan kepada orang lain dengan alasan apapun. Kemudian yang kedua, penipuan melalui transaksi jual beli online. Di zaman internet canggih seperti sekarang ini, transaksi jual beli dilakukan secara online. Dalam hal ini memang lumrah. Semua barang bisa dijual secara online, mulai dari keperluan sehari-hari hingga barang mewah seperti kendaraan, ada motor, mobil. Sayangnya hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Contoh kasus terjadi di suatu daerah.
beberapa waktu lalu kepada seorang penjual mobil online tentunya sebagai korbannya. Korban memasang iklan untuk menjual mobilnya di internet. Seseorang yang mengaku pembeli kemudian menelepon berniat untuk membeli mobil tersebut. Kecurigaan korban bermula dari pengakuan pelaku yang berasal dari Jawa Barat. Namun logat bicaranya berbeda. Kecurigaan korban semakin bertambah karena nomor handphone pelaku berasal dari luar Jawa Barat. Kemudian jual beli pun aneh, berlangsung terlalu cepat. Pelaku bersedia mengirimkan uang muka tanpa mengecek kondisi mobil terlebih dahulu. Pelaku kemudian menelepon korban, memberitahukan bahwa dia telah mentransfer sejumlah uang. Pelaku minta korban untuk mengecek uangnya di ATM dan memberi serangkaian instruksi. Nah, instruksi ini adalah modus penipuan. Untungnya si korban sudah curiga. Sejak awal memang tidak menuruti perkataan pelaku dan alhamdulillah selamat dari penipuan. Modus yang sama juga dilakukan oleh pelaku yang menghubungi korban dengan nomor yang aneh, yaitu nomor telepon dengan 5 digit angka saja. Korban akan diberitahu ia menerangkan bahwa ia memenangkan sejumlah uang dan diberi instruksi untuk mentransfer sejumlah uang di ATM. Yang ketiga, miss call dari luar negeri. Modus penipuan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh belahan dunia. Seorang korban, misal yang berasal dari suatu negara, mengaku mendapatkan miss call secara misterius dari berbagai negara di waktu dini hari. Modus ini disebut juga dengan wangiri. Dalam bahasa Jepang, wangiri berarti sekali dering dan tutup. Pada modus ini, modus penipuan telepon berkelas premium. Pelaku sengaja menelepon korban dengan nomor luar negeri berkali-kali agar korban menelepon balik. Otomatis korban harus mengeluarkan biaya yang besar dan biaya tersebut akan masuk ke kantong pelaku. Kemudian yang keempat, penipuan mengatasnamakan Telkom. Satu lagi penipuan dengan motif pemberian hadiah pada korban. Kali ini pelaku menghubungi korban dengan menggunakan telepon rumah. Pelaku hanya mengaku sebagai petugas Telkom, akan menelepon rumah korban, memberitahukan bahwa nomor korban telah terpilih memenangkan hadiah berupa mobil. Selanjutnya pelaku akan meminta korban mentransfer sejumlah uang sebagai persyaratan untuk mengurus berbagai dokumen dan surat. Selanjutnya yang kelima, modus kecelakaan lalu lintas. Waspadalah saat Anda menerima telepon yang menyatakan mereka dari pihak rumah sakit, mengabarkan bahwa saudara atau kerabat Anda mengalami kecelakaan yang membutuhkan sejumlah uang untuk biaya perawatan. Modus kedua yang sering dilakukan oleh pelaku, berpura-pura
sebagai korban yang ditabrak oleh kerabat Anda dan menuntut ganti rugi. Pelaku memanfaatkan kondisi korban yang sedang panik karena mengetahui keluarganya yang kecelakaan. Tanpa berpikir panjang, korban mengirimkan uang dengan jumlah yang diminta pelaku. Menurut sebuah kasus yang pernah terjadi, misalkan di Bandung, seorang korban mengalami kerugian senilai 18 juta rupiah karena modus penipuan ini. Dan banyak terjadi di wilayah-wilayah lain. Mungkin menimpa saudara kita, tetangga kita. Sering kita mendengar hal tersebut. Dan yang keenam, penipuan mengatasnamakan bank. Oknum yang melakukan penipuan selalu mengatasnamakan dirinya sebagai pihak-pihak tertentu untuk membuat korban percaya. Kali ini korbannya misalkan adalah seorang karyawan bank di suatu daerah. Ada transaksi senilai puluhan juta rupiah dari internet banking korban. Transaksi tersebut sah karena menurut catatan telah diverifikasi oleh token korban. Tidak jelas modus yang dilakukan pelaku. Namun diketahui sebelum kejadian, pelaku menelepon korban. Korban mengaku tidak pernah memberitahukan informasi penting kepada pelaku. Tetapi terjadi hal yang tidak diinginkan. Melihat berbagai modus penipuan yang terjadi, Anda harus waspada setiap saat. Jangan mudah percaya saat Anda mengatakan tentang memenangkan undian berhadiah atau informasi lainnya. Selalu verifikasi kebenarannya. Jangan pernah memberikan data sensitif dan rahasia pada orang lain, terlebih jika Anda diminta untuk mentransfer sejumlah uang.